sehat Bu ya? Sehat. Baik. Saya ingin sedikit mengambil bagian dari Pak Mul tadi itu yang menjelaskan tentang jeruk makan jeruk istilahnya. Jadi tidak boleh anak program sarjana diajar oleh sarjana atau program S2 atau magister diajar oleh magister. Ini kalau kembali kepada nomenklaturnya, kata doktor itu berasal dari kata doctere, bahasa Latinnya, yang berarti belajar. Dulu kita masih mengenal istilah doctorandus atau doctorandus. Istilah us dalam bahasa Latin menunjukkan sedang berlangsung. Jadi doktorandus itu sedang belajar. Kalau doktor itu kata OR dalam bahasa Latin sudah belajar. Oleh karena itu kata doktor itu menunjukkan sudah belajar. Jadi sayangnya saat ini orang Indonesia sudah mengindonesiakan istilah kecuali untuk doktor. Jadi andaikan masih doktorandus, masih kita jejaki nomenklaturnya itu. Kita masuk ke sini. Ketika kita berbicara masalah pendidikan, ada kecenderungannya. Ada kecenderungan itu menunjukkan ada perubahan setiap saat. Kata Pak Mul tadi itu, perubahan itulah yang abadi. Oleh karena itu, kalau terjadi perubahan kurikulum, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena mengikuti kecenderungan pendidikan. Kecenderungan pendidikan itu mengikuti kecenderungan perubahan zaman. Oleh karena itu, kalau kurikulum tidak berubah, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hanya saja, perubahan kurikulum harus diawali dengan hasil kajian mendalam terhadap keterbatasan kurikulum sebelumnya. Sehingga perubahan kurikulum tahun 2006 ke tahun 2013 yang nantinya akan berlaku, ini juga menjadi isu kritis, isu kontemporer. Itu sebenarnya di satu sisi merupakan hal yang wajar, tetapi di sisi lain harus dibarengi dengan analisis dan kajian mendalam terhadap keterbatasan kurikulum tahun 2006. Nampaknya karena mengejar program 100 hari dan program akhir dari periode kepemimpinan mungkin para menteri-menteri di Indonesia, nampaknya kajian mendalam itu tidak lagi dilakukan dengan sepenuhnya, atau boleh dikata diabaikan dalam tanda kutip. Sehingga perubahan kurikulum tahun 2013 itu dipandang belum mengadopsi hasil dari kajian secara mendalam tentang keterbatasan kurikulum sebelumnya. Kita akan lihat di sini, berbicara masalah perubahan itu ada agent of change, ada perubahan. Ada 3 sisi yang perlu kita pandang. Sisi pertama, perubahan dari aspek kognisi. Aspek kognisi, aspek intelektual manusia. Ini kalau kita berbicara masalah aspek kognisi itu panjang sekali ceritanya. Ada 2 tokoh sebagai simbol pakar di bidang kognisi itu. Tokoh yang pertama namanya Piaget, orang Rusia. Kemudian muridnya bernama Vygotsky. Piaget ini berumur 85 tahun baru meninggal. Piaget ini berumur 38 tahun meninggal.
tapi hasil karyanya lebih banyak ini Vygotsky. Jadi lebih banyak dari gurunya. Dia mengatakan bahwa perubahan kognisi seseorang itu ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, ada namanya asimilasi. Yang kedua, modifikasi. Yang ketiga, ekuilibrasi. Ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai dosen, ada yang sebagai guru. Ada. Kebanyakan guru. Iya. Angkat tangan dulu ya. Guru ya. Kebanyakan guru. Seorang guru seharusnya memberikan pembelajaran itu dengan mencontohi apa yang dilakukan oleh Piaget. Apa yang dimaksudkan dengan asimilasi tadi itu, ketika ibu dan bapak mengajarkan ilmu kepada peserta didik atau membelajarkan peserta didik, harus ada ruang buat peserta didik untuk merefleksikan